Selamat datang kembali di malam kelam, di mana gelap tak pernah tidur, dan kisah-kisah horor mengintai mereka yang tak bersiap. Malam ini aku akan menceritakan sebuah kisah nyata yang terjadi pada waktu paling sunyi, saat langit masih kelam dan matahari belum juga muncul. Masih lekat dalam ingatan seorang gadis tentang pagi buta yang mengubah hidupnya. Saat itu, waktu menunjukkan sekitar pukul 4.30 subuh. Ketika udara masih dingin menusuk tulang dan embun belum sepenuhnya menghilang. Gadis itu, sebut saja namanya Lina, sedang bersiap menimba air dari sumur tua yang letaknya di belakang rumah. Sumur itu berada di dalam bangunan kamar mandi lawas, setinggi setengah badan, tanpa atap, hanya berdinding semen kasar yang sebagian mulai mengelupas. Dari dalam sumur, suara percikan air terdengar menggema, menandakan bahwa kedalamannya masih menyimpan air yang cukup. Tapi yang lebih mencengkam bukan air itu, melainkan suasana di sekelilingnya. Tepat di depan sumur, tumbuh 3 pohon pisang berdiri berdekatan membentuk segitiga yang ganjil, seolah menjadi gerbang kecil menuju sesuatu yang tak terlihat mata biasa. Pagi itu, seperti biasanya, Lina menimba air. Tali timba bergesekan dengan bibir sumur, menimbulkan suara seret. Tiba-tiba, dari ujung mata, Lina melihat ada sesuatu berdiri diam di antara 3 pohon pisang itu. Awalnya samar, tapi semakin ia tatap, bayangan itu menjadi jelas, amat jelas. Sosok putih, terbungkus kain kafan, berdiri tegak, tanpa wajah, tanpa suara. Pocong. Pocong itu tak bergerak, namun tatapannya terasa seperti menusuk langsung ke dalam dada Lina. Tubuhnya tinggi, diam, tapi hawa dingin dan bau tanah basah tiba-tiba menyeruak masuk memenuhi rongga dada Lina. Dan saat itulah tali timba terlepas dari genggamannya, terjatuh ke dalam sumur dengan suara. Lina menjerit. Dia berlari sekuat tenaga masuk ke dalam rumah, menuju dapur sambil terengah-engah. Kakinya hampir tersandung tikar, nafasnya seperti tercekat, dan tubuhnya gemetar hebat. Sang ayah yang sedang duduk di dalam langsung bangkit panik. Ada apa, Nak? Kenapa? Namun, Lina tak bisa langsung menjawab. Hanya air mata yang jatuh dan tubuh yang bergetar seperti baru saja tersengat listrik. Beberapa saat kemudian, setelah dibujuk dan diberikan air hangat, barulah Lina bisa bercerita tentang sosok pocong yang dilihatnya berdiri tepat di antara 3 pohon pisang, menatapnya diam tanpa suara, tapi menyisakan trauma yang hingga kini tak bisa dia lupakan. Mereka bilang jika ada 3 pohon pisang
berdiri membentuk segitiga. Jangan pernah berdiri tepat di hadapannya saat fajar menyingsing. Sebab yang berdiri di sana mungkin bukan hanya kamu, tapi sesuatu yang telah lama menunggu dipanggil dari gelap. Jika kisah ini membuatmu merinding, jangan lupa like, komen, dan share kisah ini ke teman-temanmu. Dan pastikan kamu subscribe channel Malam Kelam. Dan pastikan kamu subscribe channel Malam Kelam. Nyalakan juga lonceng notifikasimu, karena masih banyak kisah seram lain yang akan mengusik tidur malammu. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya, hanya di Malam Kelam.